نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى الطهور هم أمل الأرض فالذاكرين أهل البيت المصطفى الطهور هم أمل الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنجوم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala abduhu wa rasuluh. Kami ayat Islam sudah hijrah ataupun mewakili yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Islam Sudirja ataupun yang mewakili yang terhormat Ketua Umum Pengurus Yayasan Islam Sudirja Bapak Dr. Fadilah SPVD Mas Stanggota, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Islam Sudirja Ibu Dr. Didi Hajar Romayana Amra MMKes beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Stikes Tiolija Satsudadija Bapak Insinyur Nurhak Putra Jaya MM, yang terhormat penceramah Bapak Dr. Andes Haji, dan tentunya memanjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alhamdulillahnya kita masih kesempatan kesehatan sehingga kita masih dapat hadir di masjid yang kita mulai hari ini dalam rangka memperingati nuzul Quran tahun 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Ramadan 1438 Hijriah, dan nanti kita lanjutkan dengan bersama-sama berbuka puasa dalam jajaran Yayasan Islam. Acara kita pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu ceramah agama. Kita lanjutkan dengan buka bersama. Peringatan tujuh Quran pada hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Semoga dengan membaca Al-Fatihah tadi, mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan tertib, lancar dan tanpa halangan apapun. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, acara berikutnya mari kita ikuti bersama-sama
pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang terhormat Ustaz Haji Muklis Bakri MM kepada Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Pengurus Yayasan Islam Sudirja yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Yudi Fadilah SPPD Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Badan Pengawas jajarannya pada pengurus jajaran rekan-rekan dari Badan Ketua Pengurus Yayasan Islam Sudirja, Staf Direksi Mahkamah Islam Sudirja, Tikes, seluruh karyawan dan karyawan Mahkamah Sudirja,
teman-teman itu yang bisa lagi dalam satu rangkaian kegiatan bicara usul Quran yang diselenggarakan oleh Yayasan dan Alumni Masjid Musmatik tempat yang tidak dahulu dari baru sempat akan gampang sedikit. Kita mengucapkan syukur karena diberikan oleh Allah nikmat yang pertama sempat, sehat, Islam dan iman. Karena dengan imanlah kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah berpuasa. Karena puasa ini yang dipanggil Allah hanya orang yang beriman. Di luar itu bakal tidak. Oleh diberikan hanya untuk menahan dari segala hal yang padahal. Tetapi kalau dalam bidang kesehatan, kedokteran, setiap makhluk hidup itu mulai dari tingkat sel. Kalau sel itu tidak berpuasa, di depan wong tuanya ngaku puasa, tidak tahu di belakang dia keluar membeli puasa, tapi di belakang rumah rokok makan di warung. Nah, diharapkan juga seperti itu karyawan-karyawan yang ada di sini, baik itu dari segi Olija, Stikes juga tidak imannya seperti iman anak-anak puasa eca-eca. Yang kedua, kalau kita ibaratkan lagi, ada puasa yang paling jelek adalah ular itu untuk perubahan bentuk itu harus puasa. Kalau tidak puasa dia akan mati. Jadi untuk berubah kulit dia puasa. Ular itu serang, pacak itu untuk berubah kulit dia harus puasa. Setelah dia berubah kulit, makladul atau memang tidak berubah, baik mukanya, bentuknya, itulah. Nah, kita kalau bisa jangan seperti puasa ular. Dia harus puasa. Dalam ritual itu puasa. Bentuknya singkok, ayam, induknya kemudian berubah bertelur. Nah, telur itu akan netas kalau induknya puasa. Kalau tidak berpuasa, tidak makan. Kasihlah makanan kalau dia lagi puasa, dia akan makan. Tapi setelah dia netas, tetap jadi anak ayam. Tergantung nanti perubahannya. Apakah anak ayam ini akan bertambah bagus atau bertambah jelek? Nah, seperti itu juga kita. Jadi harapan, apakah nanti setelah puasa bisa hasilnya lebih bagus atau bisa lebih jelek? Yang keempat, kalau kita contohkan puasa yang bagus, puasa ulet. Kalau ulet itu asalnya makannya barangkali merusak daun dimakan dirusak. Puasa juga ya. Setelah berpuasa berkembang biak, jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu, jadi bagus. Yang dimakannya pun tidak sembarangan, tidak lagi dimakan daun-daunan. Yang dimakan adalah serbuk. Jadi diharapkan kita semua ini imannya akan bertambah kalah dengan kualitas. Yang pertama, barangkali kita belum bersatu dalam keinginan untuk mewujudkan visi misi. Masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Yang kedua, kualitas SDM kita memang kurang. Salahnya di mana? Barangkali dari proses awal rekrutmen karyawan, baik di Stikes maupun di rumah sakit Olija. Barangkali ini ke depan kita perbaiki. Pak Gubernur saya bilang, jangan lihat mentang-mentang ini anak si A, anak si B, semua dimasukkan.
Kalau seperti itu, maka ke depan kita tidak akan bisa bersaing. Kita tidak mempunyai SDM yang berkualitas. Karyawan-karyawan kita masukkan. Tidak masalah sebenarnya kalau memang ada nepotisme, tapi harus yang pertama harus ada punya kualifikasi, dan kedua rumah sakit ada formasi. Baik rumah sakit maupun situs. Jangan dipaksakan. Tentang di famili kita, yang penting kerja, beban di rumah ada kaki lagi daripada berusaha di rumah, lebih ada penghasilan, jadi aku jadilah. Memperbaiki kondisi ini, mudah-mudahan tidak lama gitu, dipotong 50%. Bahkan itu dikasih tes, kalau bisa jangan akreditasi B, A, C. Kalau bisa, paling tidak tahun depan sudah harus B. Bagaimana caranya? Kita harus bersatu mewujudkannya. Mulai dari front terdepan. Front terdepan itu bisa dari pintu masuk, depan masuk itu ada informasi, security. Mari kita bersatu meningkatkan kualitas dengan baik itu sekolah tinggi yang ada di Palembang maupun rumah sakit yang ada di Palembang. Kita wujudkan sama-sama. Tidak mungkin direksi sendirian, pengurus sendirian, semuanya harus bersatu, rumah sakit maupun sekuritas, termasuk kali disebut latihan juga kalau bisa berangkat juga sedikit kali harus banyak itu. Jadi berangkat ada kualitas peningkatan dari KBH kita tinggal lebih terkenal. Kalau jangan sampai kalah dengan KBH tetangga di tempat kita, Pak. Kan itu yang saya mohon maaf. Bila saya berada. Assalamualaikum warahmatullahi Masih undangan yang kami muliakan, melanjutkan berikutnya yaitu acara inti uraian Ujul Quran yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba as-siyama rahmatan lil muqinin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Islam di Khadijah. Bapak-bapak anggota Badan Pengawas, Bapak Ketua beserta pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah, Ibu Ketua, Ibu Direktur, Bapak Ketua dan IDH Siti Khadijah beserta pengurus, hadirin yang saya hormati sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan sambil melaksanakan tadi sholat berjamaah, sholat asar, kemudian kita mengadakan mudzakarah agama atau tausiah menjelang saat berbuka puasa beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Jamaah kita tahun yang lalu sama-sama melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Namun tahun ini ada yang tidak sempat lagi, sudah menghadap Rabbul Izzati meninggal dunia. Apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih dipertemukan oleh Allah?
jawabna wa Ramadan kita termasuk orang yang menang dan menyandang predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab siapa tahu Israel datang tak kita tahu. Kadang-kadang sedang duduk laju cabut. Kadang-kadang sedang pegang setir mobil laju. Kadang-kadang sedang makan laju. Kadang-kadang sedang sholat laju. Kadang-kadang sedang ceramah jarang. Sisa Ramadan ini, sisa umur kita untuk kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal kebaikan. Insyaallah keluar bulan Ramadan kita akan menyandang predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan akhir daripada puasa adalah mencapai derajat takwa. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan ayat yang populer kita dengar, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran 238 kata-kata takwa di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk menjadi orang yang takwa, kita peringati hari ini adalah nuzul Quran. Nuzul Quran. Turunnya ayat suci Allah. Dengan Al-Quran inilah untuk menyelamatkan manusia, selamat dunia, selamat hari. Perjudian merajalela, pemerkosaan merajalela, membunuh anak hidup-hidup merajalela, zaman jahiliyah. Satu contoh, La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh. Sudah nangis, ditanya oleh sahabat, Ya Umar, kenapa kau nangis sesudah masuk Islam? Kata Umar, saya teringat dengan pekerjaan saya sebelum masuk Islam. Saya ini termasuk orang yang membunuh anak hidup-hidup. Kata Umar ngomong dengan istrinya, aku kepengen dapat anak perempuan. Jak manolah ngasuh anak perempuan, ada tak bedanya dengan anak laki-laki? Iya, kata istrinya, aku pengen juga dapat anak perempuan. Umar ingin dapat anak perempuan, istrinya ingin anak perempuan. Dengan takdir Allah, istrinya hamil. Datang saatnya melahirkan seorang anak. Ternyata anak yang lahir sesuai dengan keinginan adalah anak perempuan. Umar pulang dari pasar, tanya, bagaimana anak yang dilahirkan? Ya Umar, kata istrinya dengan senang hati, sesuai dengan keinginan kita, anak yang lahir adalah anak perempuan. Apa kata Umar? Kalau betul ini anak perempuan, sekarang akan saya bunuh. Menjerit istrinya. Ya Umar, katanya, jangan dibunuh sekarang ya Umar. Izinkan saya mengasuh anak ini sebentar saja. Apabila saya sudah puas mengasuh anak ini, silakan bunuh. Kata Umar, nak berapa lama ngasuhnya? Jadi dulu. Kayak zaman jahiliyah. Selama 4 tahun saja. Apabila sudah 4 tahun, silakan bunuh. Mungkin saya sudah puas mengasuh anak ini. Hari, bulan, tahun berjalan, maklum. Sampailah anak itu umur 4 tahun. Umar ke pasar, pulang dari pasar bawa makanan, ngomong dengan anak. Nah, hari ini kita piknik. Kita sudah merasakan Pak anak umur 3 tahun, 4 tahun yang sedang kita manjang-manjangkan. Begitu diajak oleh bapaknya akan pergi, bapaknya Umar belum keluar dari rumah, anaknya sudah keluar dari rumah. Senang diajak orang tuanya pergi. Istrinya tinggal menangis di rumah, mengenang anaknya akan dibunuh oleh Umar. Sudah jauh dari kota, Umar stop, menggali lubang.
Bercucuran keringat Umar ini menggali lubang. Anak tadi sayang pada ayahnya, dilapnya keringat bapaknya. Dia tidak tahu lubang itu untuk kuburan. Begitu Umar naik mau menimbun, timbul kasihan. Alangkah kejamnya saya. Anak cantik tidak ada dosanya ini akan saya kuburkan hidup-hidup, tapi terngiang-ngiang di Umar. Daripada menanggung malu, lebih baik bunuh sekarang. Anak itu naik. Itu hilanglah suara anaknya, ditimbun oleh Umar dengan tanah. Inilah sejarah Umar masuk Islam, menangis terseduh-seduh. Itu di zaman jahiliyah. Zaman sekarang ada tak wong membunuh anak hidup-hidup? Ada tak? Ada di suatu rumah sakit, terang-terangan pembunuh berdarah dingin oleh seorang dokter. 2 hari cuci darah. Tahun 2015. Dipel gak ngangkat. Kan kepada dokter yang lain. Dokter yang lain tidak mau kena, bukan rewenan, sampai meninggal dunia. Lebih kejam di zaman jahiliyah. Pembunuh berdarah dingin. Dokter mana? Tanyakan pada saya. Ini sebab kemunduran kita di bidang umat Islam. Kenapa umat Islam mundur? Karena umat Islam tidak konsekuen dengan ajaran Islam yang dia miliki. Apalagi contohnya? Zaman sekarang banyak yang membunuh anak hidup-hidup. Contoh, sepele kan? Kalau anak nggak ngaji, tidak diberikan pakaian seragam, tidak. Nanti kalau anak mau nonton konser, diberi uang jajan, diberikan baju, diberikan sepatu. Orang tua menyuruh anak remaja ke tempat maksiat, lebih kejam di zaman jahiliyah. Kenapa? Anak akan masuk neraka, orang tuanya masuk neraka akibat perbuatan anak. Lebih kejam di zaman jahiliyah. Masuk neraka akibat perbuatan anak. Saya setiap malam Senin sebelum maghrib sudah meluncur ceramah di Usri, mulai maghrib sampai isya. Kadang-kadang macet depan PTC, macet juga periuk macet. Depan jingok anak-anak sekolah nonton konser depan PTC, dan langsung menyalakan anak. Sekarang mari Iqra, ayat yang pertama turun Iqra, baca ini. Kalau selama ini kita tidak pernah mendidik anak dengan pendidikan agama, tidak pernah mengarahkannya dengan anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan kalau tidak mengajak anak dan istri keluarga. Yang saya hormati, dalam sejarah Nuzul Quran yang pas wakil ketua KBIH, mana dia? Wakil ketua KBIH Teriak. Jadi kalau tidak maju sekali ini KBIH tidak maju lagi. Adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, merupakan mukjizat diberikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran alat untuk memuji orang-orang Arab. Sebab banyak orang Arab tidak percaya bahwa Quran itu adalah dari Allah, mengatakan itu buatan Muhammad. Mukjizat tidak terkalahkan, itu mukjizat. Contoh, turun ayat Alif Lam Mim. Tiarap orang Arab. Bunyi apa? Bunyi apa? Ini cara Allah menguji orang Arab, alatnya ayat Quran. Maksudnya, orang Arab yang ahli sastra, coba anak terjemahkan alif lam ini. Sampai sekarang tidak hati yang mampu menerjemahkan alif lam ini. Di zaman jahiliyah, Nabi Muhammad berkeinginan untuk mengadakan pembangunan waktu itu. Karena yang rusak itu ingin merombak, ingin mengadakan reformasi, tapi Nabi tidak modal. Kenapa? Baca tidak bisa, nulis tidak bisa. Yang
Nah, ayat yang pertama berbunyi Iqra. Iqra di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran itu 6.236 ayat. Cuma 3 kali Iqra dan Quran. 136 ayat, 114 surah, cuma 3 kali kalimat Iqra di dalam Al-Quran. 2, Iqra tidak ada objek. Atau 2 Iqra dah dibaca. 1 ada yang baca. Yang 2 tidak ada dibaca dalam surah Al-Alaq. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Apa yang baca? Dah kata. Iqra yang kedua. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu muliakan. Apa yang baca? Dah kata. Iqra yang jelas ada yang baca. Pada surah Bani Israil ayat 14. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Jadi kita kali macam kitab kita dewe yang sudah dicatat oleh mereka, kita dewe yang macam dewe. Iqra kitabaka kata Allah, bacalah kitabmu. Jelas ada baca. Tapi dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama turun, 2 Iqra tidak ada objek. Kalau tidak ada objek, menurut ahli tafsir mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan, artinya baca secara umum. Yang tersurat ini Quran. Yang tersurat ini, yang tersirat, nah jadi banyak. Kalau kita mengaku beriman pada Allah, beriman. Yang mana yang ini? Belum tentu. Oh, mampu. Belajar masih tidak bisa, malu itu. Nabi ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, kenapa 1 pahala? Kata Nabi 1 pahala 10, dari 2 pahala 20. Kenapa dapat 2 pahala? Kata Nabi 1 pahala dia baca Quran, 1 pahala belajar Al-Quran. Salah, pahala. Tapi kalau salah tidak belajar, dosa. Sebab baru baca Quran ini tidak akan sempurna kalau tidak ada guru. Sampai pada Nabi gurunya, Nabi tidak ada guru lagi, Jibril. Mengawasi, didengar oleh Jibril kalau ada salah. Artinya baca Quran itu harus ada guru. Contoh, di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dibaca Alif Lam Mim. Di awal surah Al-Fil, Alif Lam Mim dibaca Alam. Ya gitu, sama tulisannya. Baqarah Alif Lam Mim dibaca Alif Lam Mim. Pada awal surah Al-Fil, Alif Lam Mim dibaca Alam. Kenapa ini bisa Alif Lam Mim? Kenapa ini Alam? Karena ada yang ngajar, ada buku. Lebih baik sedikit asal benar. Sebenarnya kalau taman Quran itu gimana Pak? Pernah saya tanya berapa umur? 65 tahun. Dah berapa kali taman Quran? Dah tamat-tamat. Berapa? Pening kepala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, baca Quran. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayo pergi ke rekor ini cepat. Tutup. Shadaqallahul azim. Jadilah 2 ayat. Tidak sampai 2 menit, dapat 1 menit. Tambah lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Ada pasal datang tidak tegang. Cuma berapa detik? Isa 2 ayat, berapa ayat sekali? 10 ayat. 1 bulan 300 ayat. Setahun 3.600 ayat. Berapa ayat Quran? 6.236 ayat. 2 tahun selesai. Kalau enggak nambah 2 tahun selesai.
Guru gawe enggak? Nah, kalau kita sering baca Quran, artinya kita sering zikir pada Allah. Orang yang zikir pada Allah, Allah akan zikir pada orang itu. Makanya kita baca pada doa kita, Allahu Akbar kabira. Sudah operasi, yang sebelah kanan tadi orang. Pak, saya tidak terdengar Bapak merasa sakit operasi. Di mana? Apa jawab saya? Bedanya dengan Bapak saya dengar kata ini, waktu operasi itu Bapak nyebut ibu, tolong ibu. Bapak tidak tolong pada ibu, saya ini tidak tolong pada Bapak. Begitu masuk ruangan operasi, saya zikir, sehingga hilang perasaan, lupa zikir. Kenapa? Operasi terasa syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sesudah subuh. Ini saya pakai jalan tadi. Hikmahnya seolah-olah dia memerdekakan hamba sebanyak 10 orang. Yang kedua, Allah beri kebaikan 100. Yang ketiga, Allah maafkan kesalahan 100. Yang keempat, hikmahnya tidak diganggu oleh setan dari pagi sampai sore. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berjalan. Pulangnya apa yang baca? Allahu syafi, Allahu syafi, Allahu syafi. Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Insyaallah berjalan itu sehat. Belum tentu berjalan sehat. Yang berikan kesehatan itu Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali tadi, baca yang tersurat, baca Al-Quran, kitab suci. Ini yang tersurat. Kemudian baca yang tersirat. Nah, banyak tersirat. Baca diri kita, baca keluarga kita, baca lingkungan kita, baca di mana kita bekerja. Cara itu, muhasabah, iqra. Orang yang beruntung itu orang yang iqra diri. Bukan iqra terhadap orang lain. Baca diri, jangan baca orang. Selama saya hidup, aku ada dosa. Kalau ada dosa, segera bertobat kepada Allah. Selagi hayat masih di kandung badan, kalau kita tobat kepada Allah, insya Allah tobat kita diterima Allah, dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa, kalau kita tobat kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah kita ingat cerita. Jadi waktu. Nah ini pelayanan SDM tadi. Kenapa? Nabi itu senyum sedekah. Oh, tidak senyum. Tabasum muka sedekah. Senyummu adalah sedekah. Nah, kalau kita sering sedekah, kagak lagi insya Allah orang itu panjang umur. Sedekah sih. Wong nak mati berpuluh mati. Kalau ini sejarah di zaman Wali Fatmah. Ini terakhir ceramah. Sebab jam 5:30 nah, kita mati kota. Di zaman Khalifah Umar ada seorang pedagang keliling. Pedagang keliling itu dari desa ke desa, dari desa ke desa, bawa barang dagangan. Beli barang di Sekadu, masuk kampung, keluar kampung, bawa barang dagangan. Akhirnya dia harus haus, istirahat tadi. Istirahat langsung tidur. Nah, kerja ini putus tadi. Menelusuri jalan, masuk kebun wong. Begitu masuk kebun wong, makan tanaman 3-4 rumput. Yang punya kedai dicari dong, Bu. Akhirnya ketemu pedagang keliling sedang tidur. Dah kata kita pedagang keliling. Oh, katanya. Untuk saudara ketahui bahwa kedai saudara sudah mati, saya tombak kena makan tanaman di kebun saya. Dan ingat pulau keliling. Melompat cekenyok mati dulu. Satu pun tidak ada saksi. Dia tetap berjalan. Ini hebatnya Nabi. Dan nanti manusia yang melihat ada saksi, dia jalan pada pemerintah. Lalu dia nengok, bersumpah. Dan ini ada. Lalu bersumpah. Pada saksi apa? Ini tidak ada saksi. Dia gerak pada pemerintah. Dan nyawa seorang dihukum pancung. Saya siap dipancung karena saya membunuh seseorang. Baik, ketahui Bapak. Al
Alangkah kasihannya pada anak istri saya di kampung, pulang bawa dagangan, ternyata kabar saya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu ya Khalifah, kalau bisa saya minta izin untuk bertemu dengan anak istri saya di kampung. Ketiga kali kalimatnya ditambah. Saudara-saudara umat Islam ditambah. Siapa yang sanggup menjamin orang ini? Satu orang katakan. Siapa? Sahabat Nabi juga, Abu Zar Al-Ghifari. Kata Abu Zar Al-Ghifari, saya sanggup. Kata Khalifah Umar, hei Abu Zar, selama ini saya tidak pernah melihat kau berteman dengan orang ini. Kenapa kau sanggup? Kata Abu Zar, saya terpanggil apa yang dikatakan Khalifah tadi. Saudara-saudara umat Islam, saya terpanggil umat Islam. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kamu, kata Nabi, apabila tidak mencintai saudara seagama sama hal yang cinta. Jadi dana Abu Zar. Sampai 30 hari jam 9 tidak datang. Kau akan dipancung. Saya siap dipancung, kata Abu Zar, karena membela teman saya seagama. Woi, Pak kami apa? Pak kami. Baik. Sekarang duduk. Khalifah Umar tunggu sebentar. Ada masyarakat yang kiring-kiringan. Dengar, Abu Zar. Sekarang pedagang keliling akan dipancung, disaksikan masyarakat, anak dan istri. Umar aporin. Rupanya anak-anaknya tidak nonton, demoknya jujur kan. Khalifah, kami adik-beradik sudah musyawarah mufakat bahwa kami tidak menuntut atas kematian ayah kami. Nah, demoknya jujur, kita musyawarah, angkat-angkatan. Boleh kita Khalifah Umar, boleh saudara tidak nuntut, tapi hukum tetap berjalan. Bagaimana caranya? Bayar denda 100 ekor onta. Nangis pedagang keliling, banyak kena pemodal pedagang keliling, tukang menu. Yang disaksikan oleh anak dan istri saya. Ada yang katakan, kata Khalifah Umar apa? Saya bantu 5 ekor ya Khalifah. Akhirnya banyak yang katakan, ada bantu 5, ada bantu 1, ada bantu 7, dikumpulkan semua umat Islam untuk menyelamatkan saudara di seagama, dikumpulkan menjadi 200 ekor onta. 100 ekor onta diberikan kepada pedagang keliling, 100 ekor onta kembali pada pemerintah sebagai denda. Inilah berkat persatuan dan kesatuan umat Islam. Oleh karena itu mari dengan nuzul Al-Quran ini, di samping kita iqra yang bersurat baca Al-Quran, baca diri kita, baca lingkungan kita, baca di mana kita bekerja, kemudian kita tingkatkan di samping hubungan Allah, tingkatkan juga hablum minan. Insya Allah kita termasuk orang yang takwa. Orang yang takwa itulah akan dijamin, akan ditolong oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara telah kita lalui. Acara berikutnya yaitu doa yang terhormat Bapak Abdul Sadiq untuk menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfir lana ya Allah biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsar wayat min jami'il khairat hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-akhirah wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya khairul khulq wa ya mudhil Qur'an barik lana fi syahri Ramadan barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa afiyatan fil lisan
doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sungai Musi airnya bersih, tempat para memancing ikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata-kata mohon untuk dimaafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك خزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتوالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هدانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يدعو